Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Septi. Saya dari kelas ganjil angkatan tahun 2024. Saya dari program studi pendidikan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan administrasi pembiayaan pendidikan. Nah, materi tersebut itu merupakan materi dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu pengertian administrasi pembiayaan pendidikan, yaitu adalah suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta pengawasan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Administrasi pembiayaan pendidikan bertujuan memastikan bahwa seluruh kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Dalam pendidikan, pembiayaan ini mencakup semua bentuk pengeluaran yang mendukung jalannya kegiatan di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, seperti yang pertama itu pembiayaan kegiatan belajar mengajar, seperti alat tulis, bahan ajar, buku, media pembelajaran, dan alat praktik untuk laboratorium. Yang kedua itu pembiayaan tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk gaji guru, tunjangan, pelatihan, dan pengembangan profesional. Yang ketiga itu pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, jaringan internet, dan fasilitas lainnya. Yang keempat itu pengembangan program pendidikan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, inovasi pembelajaran, digitalisasi sekolah, ataupun program peningkatan mutu. Secara keseluruhan, administrasi pembiayaan pendidikan ini bertujuan untuk menjamin penggunaan dana secara tepat sasaran sesuai kebutuhan sekolah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga proses pengelolaan dapat dipercaya oleh masyarakat, pemerintah, dan peserta didik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, karena dana yang dikelola dengan baik akan mendukung kualitas pembelajaran, mendukung pemerataan kesempatan belajar melalui pengelolaan dan distribusi dana yang adil dan merata. Fungsi administrasi pembiayaan pendidikan itu meliputi beberapa fungsi. Yang pertama itu perencanaan anggaran. Fungsi ini bertujuan menyusun rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan sekolah atau lembaga pendidikan. Perencanaan dilakukan dengan menganalisis kegiatan yang akan dilaksanakan, memperkirakan biaya, serta menentukan prioritas. Contohnya itu seperti menyusun anggaran untuk pelaksanaan ujian semester, pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi, atau rencana perawatan fasilitas seperti perbaikan meja, kursi, dan pengecatan ruang kelas. Fungsi yang kedua itu penganggaran dan penentuan sumber dana. Setelah perencanaan anggaran tersusun, lembaga menentukan dari mana dana diperoleh agar semua program bisa berjalan. Sumber dana bisa berasal dari pemerintah, misalnya BOS, iuran peserta didik, donasi masyarakat, hingga unit usaha lembaga. Seperti contohnya itu, lembaga bimbingan belajar atau sekolah swasta menetapkan iuran bulanan sebagai sumber dana tetap untuk operasional dan pengembangan program. Nah, fungsi yang ketiga itu pengelolaan dan penggunaan dana. Fungsi ini mencakup bagaimana dana dialokasikan, digunakan, dan dikendalikan agar semua kegiatan pendidikan dapat berjalan lancar dan efisien. Penggunaan dana harus sesuai dengan rencana yang telah disusun, seperti contohnya menggunakan dana untuk membeli spidol, alat tulis, modul ajar, membayar tagihan listrik, atau mendanai kegiatan pembelajaran praktikum. Contoh yang keempat itu pencatatan dan pelaporan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran harus dicatat secara sistematis dalam buku kas atau laporan keuangan. Tujuannya agar pengelolaan dana bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya itu seperti membuat laporan keuangan bulanan yang berisi rincian pemasukan, misalnya iuran siswa, dan pengeluaran, misalnya itu seperti pembelian alat tulis, biaya listrik pada sekolah atau kursus.
Nah, fungsi yang terakhir itu pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini bertujuan menilai apakah dana yang digunakan sudah sesuai dengan rencana dan apakah penggunaannya benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Pengawasan ini dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara, atau pihak komite. Contohnya itu meninjau efektivitas penggunaan dana pelatihan guru, apakah pelatihan tersebut meningkatkan kualitas mengajar, disiplin kerja, atau keterampilan pedagogik guru. Contoh penerapan administrasi pembiayaan pendidikan itu seperti dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi sains, keterampilan praktikum, dan pemecahan masalah. Sekolah ini melakukan perencanaan anggaran untuk memperkuat kegiatan laboratorium kimia. Contohnya itu mengalokasikan dana dari BOS untuk pembelian alat praktikum dasar, bahan kimia aman, serta modul eksperimen berbasis inquiry. Dana tersebut digunakan untuk membuat kegiatan praktikum semakin relevan dan bermakna. Selanjutnya, pengawasan dan pelaporan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran laboratorium benar-benar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah praktikum yang didanai tersebut meningkatkan keterampilan eksperimen, keselamatan kerja, dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah kimia. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi itu, administrasi pembiayaan pendidikan merupakan proses mengelola dana pendidikan secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab untuk mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Nah, melalui perencanaan anggaran, pengelolaan sumber dana, penggunaan dana yang efektif, pencatatan keuangan yang transparan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan inilah dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Refleksinya itu, administrasi pembiayaan pendidikan menegaskan bahwa pengelolaan dana yang tepat dan transparan sangat penting untuk mendukung mutu pembelajaran. Dengan penggunaan dana yang terencana dan diawasi, sekolah dapat menyediakan fasilitas dan kegiatan yang lebih baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.